Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sania Salsabila dengan NIM 1212-1074. Saya akan mempresentasikan mengenai algoritma lokal dan masalah optimasi. Algoritma pencarian lokal atau local search ialah metode pencarian solusi berdasarkan neighborhood dari solusi awal. Metode ini dikenal dengan nama iterative improvement. Algoritma tersebut menjelajahi solusi di antara solusi awal untuk memperbaiki solusi. Nah, jika solusi yang ditemukan itu lebih baik dari solusi awal, maka solusi yang baru akan diteruskan oleh local search. Nah, langkah ini akan terus dilakukan hingga tidak ditemukannya lagi solusi untuk memperbaiki. Pada saat itu, algoritma akan berhenti dan kondisi telah mencapai lokal optimum. Masalah optimasi. Sebuah permasalahan optimasi yang dimodelkan secara matematis umumnya terdiri dari fungsi-fungsi tujuan dan kendala-kendala. Fungsi tujuan itu mempresentasikan tujuan yang akan dioptimalkan, sebab jumlah fungsi tujuan itu tak hanya satu. Maka solusi optimum dari multi-kriteria optimization problem juga lebih dari satu dan keseluruhannya masuk ke dalam sebuah set yang disebut Pareto frontier. Hal ini sesuai dengan prinsip di mana tidak ada satupun solusi yang mampu memberikan hasil yang lebih optimal dari salah satu fungsi tujuan yang ada tanpa. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu pencarian lokal di ruang berkelanjutan. Aplikasi media pembelajaran menggunakan particle swarm optimization atau bisa disebut dengan PSO yang berhasil dirancang dan membangun untuk menghasilkan jadwal yang tidak sesuai constraint yang ditetapkan oleh pihak yang terpenuhi. Walaupun berhasil menghasilkan jadwal yang sudah tidak terdapat bentrokan, namun tidak berhasil memenuhi segi kualitasnya yaitu pada jam-jam efektif. Aplikasi ini mampu menangani proses input data, melakukan proses pembuatan jadwal secara otomatis, dan menghasilkan jadwal yang dapat ditampilkan dan dicetak. Aplikasi penjadwalan menggunakan sistem particle swarm optimization atau bisa disebut juga dengan PSO memiliki kekurangan yaitu constraint yang tidak bisa berubah sesuai kondisi. Terima kasih, saya kembalikan lagi pada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang selanjutnya adalah mencari dengan tindakan non-deterministik. Metode non-deterministik atau probabilitas yaitu digunakan ketika terdapat ketidakpastian yang acak. Non-deterministik berasal dari distribusi probabilitas variabel perencanaan dari pengamatan masa lalu. Metode non-deterministik didasarkan pada indeks keandalan, perkiraan jumlah kehilangan beban, perkiraan durasi kehilangan beban, dan kemungkinan kehilangan beban yang dihitung untuk menentukan perencanaan optimal dengan adanya ketidakpastian yang terkait dengan pemadaman secara paksa pada elemen sistem tenaga listrik. Sekian dari saya. Blind search atau pencarian dengan pengamatan parsial. Secara bahasa lainnya disebut dengan pencarian buta atau blind search. Blind search atau uninformed secara umum mengartikan bahwa saat proses pencarian kita tidak memiliki clue atau hint apakah hasil yang ditemukan lebih baik daripada yang lainnya, sehingga kita tidak mengetahui apakah hasil dari eksplorasi tersebut bermanfaat secara maksimal atau tidak. Atau search space atau ruang pencarian dieksplorasi tanpa memanfaatkan apapun informasi yang menyangkut pada masalah. Maka dari itu digunakan istilah blind search atau naive search. Dan karena metode ini masih umum, maka yang ditemukan hasilnya masih sangat umum dan hasilnya itu belum atau kurang efisien. Contoh dari blind search yaitu random search. Metode ini akan memilih secara acak keadaan baru dari keadaan yang sekarang. Jika goal atau tujuan telah dicapai, maka pencarian akan berhenti. Namun jika tidak, maka akan operator selanjutnya secara acak untuk pindah ke keadaan selanjutnya. Kemudian strategi yang terdapat pada blind search yaitu breadth first search, uninformed search atau uninformed cost search, dan depth first search. Strategi pencarian didefinisikan sebagai atau berdasarkan ekspansi nodes. Nah, untuk pencarian breadth first search, metode ini semua node pada level n akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node pada level n+1. Pencarian dimulai dari metode akar terus ke level ke-1 dari arah kiri ke kanan, kemudian berpindah ke level berikutnya, demikian pula dari kiri ke kanan hingga ditemukannya solusi. Bisa dilihat pada gambar yang seperti akar. Nah, keuntungan dari breadth first search ini tidak akan menemui jalan buntu. Jika ada satu solusi, maka breadth first search akan menemukannya. Dan jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Terus kekurangan atau kelemahan dari pencarian melebar pertama atau breadth first search ini yaitu membutuhkan memori yang menyimpan semua node, membutuhkan waktu yang menguji level untuk level yang ke n+1 cukup banyak karena dalam satu pohon cukup lama. Nah, kemudian yang kedua itu pencarian ke dalam pertama atau depth first search. Pada depth first search, proses pencarian akan dilakukan pada semua anaknya sebelum dilakukan pencarian ke node atau ruangan-ruangan yang selevel. Pencarian dimulai dari ruang akar ke level yang lebih tinggi
Proses ini diulang terus hingga atau ditemukannya solusi. Keuntungan dari DFS ini membutuhkan memori yang relatif kecil karena hanya ruangan pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Secara kebetulan metode DFS ini akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Kemudian kelemahan dari DFS ini memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan, hanya akan menemukan satu solusi pada pencarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utia Ilma dengan NIM 12121000089. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pencarian dengan pengamatan parsial. Pencarian yang selanjutnya yaitu pencarian dengan mendaki bukit atau hill climbing. Pencarian dengan mendaki bukit atau hill climbing membutuhkan memori yang relatif kecil dikarenakan hanya node-node pada lintasan yang relatif saja yang disimpan. Untuk keuntungannya yaitu menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Dan untuk kelemahannya, algoritma akan berhenti kalau mencapai nilai optimum lokal. Oleh karena itu, kelemahannya yaitu perlu menentukan aturan yang tepat. Selanjutnya, pencarian dengan best first search. Pencarian dengan best first search membutuhkan memori yang relatif kecil, dikarenakan hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Untuk keuntungannya sama, yaitu menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Dan untuk kelemahannya, yaitu tidak dapat diizinkan untuk melihat satupun langkah sebelumnya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kepada... aturan selanjutnya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kemudian saya serahkan kepada pemateri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Oktavianti, NIM 1212-1087. Saya di sini akan memaparkan materi tentang pencarian heuristik atau heuristic search. Heuristik adalah sebuah teknik yang mengembangkan efisiensi dalam proses pencarian, namun dengan kemungkinan mengorbankan kelengkapan atau completeness. Fungsi heuristik digunakan untuk mengevaluasi keadaan-keadaan problem individual dan menentukan seberapa jauh hal tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Jenis-jenis heuristic searching. Yang pertama, generate and test. Yang kedua, hill climbing. Yang ketiga, best first search. Yang keempat, alpha beta pruning. Yang agen pencarian online dan lingkungan tidak dikenal. Intelligent agen menurut Russell and Norving 1955, sesuatu yang pengaruh lingkungan melalui sensor dan mampu melakukan respon balik kepada lingkungan tersebut melalui efektor. Human agent atau agen yang menyerupai manusia. Sensor seperti mata, telinga, efektor seperti tangan, kaki, mulut, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Lisna Permana dengan NIM 12121000065. Di sini saya dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang tipe program agen. Dalam tipe program agen ada beberapa. Yang pertama itu ada simple reflex agen. Simple reflex agen ini memiliki aksi berdasarkan persepsi saat ini dan mengabaikan persepsi yang lalu. Contohnya itu agen penyedot debu hanya memutuskan menyalakan alat sedot saat terindikasi adanya kotoran. Lalu yang kedua itu ada model base reflex agen. Nah, model base reflex agen ini menggunakan model lingkungan. Model lingkungan pengetahuan bagaimana lingkungan bekerja. Contohnya, taksi akan semakin mendekati tujuan setelah 5 menit yang lalu. 5 menit melaju. Dan yang ketiga ini ada goal based agen. Agen ini membutuhkan gambaran atau informasi tujuan yang menggambarkan situasi yang diharapkan untuk menentukan aksi. Contohnya itu agen taksi harus mengetahui tujuan penumpang untuk memutuskan belok kiri, kanan, atau lurus pada suatu persimpangan. Dan yang keempat ini ada utility based agen. Tujuan bukan satu-satunya ukuran tercapainya perilaku yang berkualitas tinggi. Banyaknya aksi yang dilakukan agen untuk mencapai tujuan dapat menjadi ukuran. Nah, contohnya itu kepuasan penumpang dapat diukur dari kecepatan, keamanan, atau biaya yang dikeluarkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Siti Fauzia dengan NIM 12121000063. Di sini saya akan menjelaskan lingkungan dan sifatnya. Agen dipengaruhi juga oleh lingkungan di mana agen digunakan. Perbedaan prinsip lingkungan berdasarkan sifat. Yang pertama, fully observable versus partially observable. Fully observable jika sensor agen memberi akses untuk melengkapi status lingkungan pada tiap titik dalam satu waktu. Sensor akan mendeteksi semua aspek yang relevan untuk memilih tindakan.
partially overfavorable dapat disebabkan oleh noisy dan ketidakakuratan sensor atau karena sebagian kondisi hilang dari sensor data. Contoh, taksi otomatis tidak mengetahui apa yang dipikirkan sopir mobil lain. Yang kedua, deterministic versus stochastic. Deterministik jika status lingkungan selanjutnya ditentukan dengan kelengkapan oleh status saat ini dan tindakan di lingkungan agen. Jika sebaliknya maka stochastic. Contoh, taksi otomatis jelas stochastic karena tidak dapat memprediksi kemacetan jalan raya. Yang ketiga, single agent versus multi agent. Perbedaan antara lingkungan single agent dan multi agent dapat terlihat lebih sederhana tergantung bagaimana agen memandang lingkungan sebagai agen lain atau bukan. Contoh, crossword puzzle adalah single agent environment dan catur adalah two agent, menggambarkan dengan baik hal-hal yang memaksimalkan PM yang nilainya tergantung ukuran kinerja agen A. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.